Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazim Bintang Pratama dari kelas 2 Y21 dengan NPM 5147096. Kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen proses dari mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah komponen penting yang memungkinkan komputer bisa digunakan oleh manusia. OS mengatur semua komunikasi antara user dan hardware, seperti prosesor, memori, keyboard, dan lainnya. OS juga menjadi pengatur utama agar program seperti WA, game, dan browser bisa berjalan dengan rapi. Tanpa OS, kita tidak bisa menjalankan aplikasi dan menggunakan komputer sebagaimana mestinya. OS juga bertanggung jawab untuk memecah program yang sedang berjalan menjadi proses-proses kecil yang akan terperkira pada sumber daya seperti RAM dan CPU. Dengan cara ini, sistem operasi bisa mengatur agar banyak proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang kedua, fungsi utama OS. Sistem operasi memiliki 5 fungsi utama dalam mengolah sistem komputer, yaitu manajemen proses. Sistem operasi mengatur eksekusi program dan proses-proses yang berjalan. Proses yang dibuat dengan bahasa pemrograman apapun akan tetap dikelola oleh OS. OS akan memecah program tersebut menjadi unit-unit kecil agar dapat diproses lebih efisien oleh CPU dan RAM. Jika proses masih berupa source code, maka kita harus membukakannya kita harus membukanya dengan bahasa pemrograman sesuai. Namun jika ingin dijalankan langsung oleh sistem, maka program perlu dikompil terlebih dahulu agar bisa berjalan secara natif. Lalu manajemen proses. Fungsi ini mengalokasikan dan mengelola memori untuk setiap proses aktif. Masalah umum dalam pengelolaan memori adalah fragmentasi. Yang pertama, internal fragmentasi. Terjadi saat ruang terlalu besar untuk proses terkecil. Yang kedua, eksternal fragmentasi, yaitu terjadi saat proses terlalu besar untuk ruang kecil yang tersebar. Lalu ada manajemen penyimpanan. OS mengelola sistem file dan penyimpanan data secara efisien. Ia menentukan bagaimana file disimpan, diakses, dan diamankan. Manajemen perangkat. Sistem operasi mengontrol dan mengorganisasikan pengguna perangkat keras seperti printer, monitor, dan keyboard oleh berbagai program. Lalu yang terakhir ada keamanan dan proteksi. OS melindungi data dan sistem dari akses tidak sah. Ini mencakup manajemen akun pengguna, enkripsi data, firewall, dan kontrol hak akses. Lalu ada bagaimana sih alur kerja manajemen prosesnya gitu. Misalnya nih, kita klik aplikasi WhatsApp, proses itu masuk ke status new. Artinya program baru baru saja diadmit oleh pengguna. Setelah itu OS akan mengadmit atau menerima proses tersebut dan mengirimnya ke status ready. Ready berarti proses sudah siap dijalankan, tapi masih menunggu giliran karena CPU mungkin sedang sibuk. Saat CPU sudah siap, Schedules Dispatch akan memilih proses yang akan dijalankan. Maka proses masuk status running, artinya aplikasi benar-benar berjalan di layar. Tapi bisa saja terjadi interupsi, misalnya lagi sedang main game, lalu muncul notifikasi WA atau baterai habis, maka game akan dihentikan sementara agar notifikasi bisa ditampilkan. Lalu, jika aplikasi butuh input atau output, maka statusnya jadi waiting. Misalnya, kita buka dua aplikasi secara bersamaan, yaitu WA dan game. Saat game yang dibuka, WA jadi waiting karena belum ditutup ataupun tidak dibuka. Jika kamu menutup aplikasi, statusnya jadi terminate atau exit, proses selesai dan sumber daya sistem dikembalikan. Semuanya terjadi cepat dan otomatis. Lalu, bagaimana alur ini jadi penting? Pertama, agar kita bisa multitasking, menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa lemot. Kedua, mencegah dua proses yang berbeda saling tabrakan. Misalnya, game menulis ke area RAM yang dipakai WA. Tiga, memastikan komputer stabil dan aman. Kalau tidak diatur, komputer bisa freeze atau aplikasi crash. Kesimpulan, sistem operasi adalah manajer yang mengatur segala proses di komputer. Proses berpindah dari new, ready, running, waiting, sampai exit, tergantung kebutuhan dan kondisi sistem. Semua ini membuat pengalaman kita saat menggunakan komputer tetap lancar dan multitasking berjalan mulus. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.